manzilaka inda akhiri ayat taqra'uha. Ya. Ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Kemudian ini hadis riwayat Abu Daud 1466, Tirmidzi 3162 dan disahihkan Albani. Kemudian yang kelima, keutamaan para penghafal Quran itu adalah ditemani malaikat. Ditemani malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajrani." Orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Ya, saya ulangi lagi, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari 4937. Artinya apa di sini? Jadi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran aja itu bersama para malaikat. Ya. Dan orang yang menghafalnya dengan beban, artinya dengan berusaha, bersungguh-sungguh, ya, meluangkan waktunya, membebankan dirinya, ya, maka baginya mendapat 2 pahala. Dan kemudian yang keenam, di akhirat kelak, ya, para orang yang keutamaan penghafal Quran itu adalah akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Jadi akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamati fayaqulu ya Rabbi halli fayulbasu taja," dan seterusnya, yang artinya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, "Ya Allah, berikan dia perhiasan." Lalu Allah berikan seorang hafid Al-Quran, seorang penghafal Quran, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran meminta lagi, "Ya Allah, tambahkan untuknya." Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian minta lagi, "Ya Allah, ridhoi dia." Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, "Bacalah dan naiklah
akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi 3164 dan beliau menilai hasan sahih. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketujuh, keutamaan para penghafal Quran itu adalah Al-Quran memberi syafaat baginya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, rajinlah membaca Al-Qur'an, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Ya. Rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Kemudian ini hadis riwayat Muslim 19110. Keutamaan para penghafal Quran yang ke-8 adalah, ini sangat istimewa sekali. Jadi kalau kita punya anak para penghafal Quran, ya, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Jadi orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Dari Buraidah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Jadi orang tuanya kaget takjub, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Pakaian semacam ini tidak pernah dia jumpai di dunia, dan tidak terbesit dalam hatinya, dalam pandangannya, dalam bayangannya. Pakaian ini tidak pernah terbayangkan sama sekali, dan memang akal manusia tidak sampai untuk membayangkan pakaian di surga itu. Lalu disampaikan kepadanya, kenapa kok diberi pakaian semacam ini? Disampaikan kepadanya, yaitu disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Jadi anakmu telah mengamalkan Al-Quran ini, maka dipakaikan kepada orang tuanya pakaian yang indahnya luar biasa. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah, lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu bergadangan, tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah,
Dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Karena anakmu belajar Al-Quran. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada hari kiamat nanti ada orang yang wajahnya cerah, ya, bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu begadangan tidak tidur di malam hari. Maksudnya Al-Quran itu akan datang nanti dan menyampaikan bahwasanya kamu ini karena saya, karena Al-Quran ini kamu malam hari nggak tidur, siang hari kehausan gara-gara membaca menghafal Al-Quran ini, ya, sehingga dipakaikanlah kepada orang tersebut, ya, orang tuanya, yaitu pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan anak cucu kita sekalian dijadikan para pemegang Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, sehingga insyaallah keutamaan yang lain adalah jasad kita, jasad anak kita, jasad cucu kita ketika di alam kubur atau dikubur Allah utuhkan, dan insyaallah akan berikan cahaya sehingga kita mendapat kebahagiaan di alam kubur, juga kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.